Apakah ada yang tidak masuk? Sebelum kita menyanyikan lagu nasional, silakan semuanya berdiri. Pembelajaran sekarang ini adalah suatu energi buat diri kita. Ya, manjada wa tiada. Orang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Dari diri ini butuh akan keenergian. Begitupun contohnya seperti HP butuh dicas. Diri ini juga butuh akan kekuatan dari Al-Quran. Itu dengan cara belajar Al-Quran dan tahu akan fungsinya Al-Quran dan hadis. Terutama hadis itu adalah sebagai sandaran dari Al-Quran, jadi penguat dari Al-Quran. Jadi perlu akan kita belajar untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Pembelajaran sebelumnya yaitu Al-Quran. Sekarang pedoman Al-Quran sebagai kehidupan, ya, sebagai kehidupan manusia, terutama dalam fungsi hadis dari Al-Quran, yaitu dari Al-Quran pun akan ada sandarannya yaitu hadis. Dari Al-Quran dan hadis adalah sumber pedoman kehidupan buat diri kita agar diri ini tidak salah, ya, agar diri ini tahu akan tujuan hidup. Bagaimana mencari solusi dari Al-Quran dalam menghadapi masalah sehari-hari? Dari Al-Quran ini kalian bisa mengatasi permasalahan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dari Al-Quran dan hadis. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Apa yang dimaksud dengan hadis? Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Tujuan pembelajaran memahami ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk dan solusi dalam Quran Surat An-Nahl ayat 64. Asesmennya yaitu akan dilakukan dengan penilaian sikap spiritual kalian, ya, memberi tanda ikon itu nanti ada instrumen pada penilaian sikap solusi sesuai keadaan sebenarnya. Yang keduanya itu penilaian pengetahuan tes. Nanti ada berupa tes esai atau pilihan ganda, tapi itu nanti akan mengambil dengan cara fisis, ya. Terus yang ketiganya penilaian kompetensi peserta didik dalam berkompetensi keterampilan. Nanti ketika kalian berketerampilan ketika diskusi, ibu akan mengelompokkan berdasarkan asesmen diagnostik yang sudah dilakukan kegiatan pembelajaran yang sebelumnya. Kelompoknya itu terbagi kepada 3 kelompok, yang mana di sini yang ini kelompok 1 yaitu termasuk kepada kelompok yang cepat akan kemandiriannya, dan kelompok kedua yaitu kepada kelompok yang sedang cukup akan kemandiriannya, yang ketiga yaitu kelompok yang masih terlambat, masih ada bimbingan, ya, perlu akan bimbingan oleh guru. Ibu akan membagikan LKPD, ya.
Di LKPD ini ada beberapa sumber yang boleh kalian pilih ya. Ada melalui video, melalui audio, melalui kinestetik. Di sini ada barcode ya. Di sini ada barcode. Di barcode ini ada video. Seperti ini. Sumber belajarnya yaitu yang disajikan ada berupa gambar, ada berupa video di sini ya. Boleh kalian pilih. Terus juga ada audio. Nah, nanti kalau audio itu boleh kalian dengarkan ya. Boleh kalian scan. Nanti kalian dengarkan bagaimana cara mengaji yang benar. Nah, terus ada juga dengan sumber belajar dengan menggunakan aplikasi Ngaji AI. Ya. Nanti kalian download aplikasi Ngaji AI. Di situ kalian bisa merekam dengan cara mengaji yang benar seperti apa, sesuai dengan ketentuan dan hukum bacaan Al-Quran ya. Silakan kalian kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari materi PHI kelas 7 bab 1 kurikulum merdeka yang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran dalam Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaja'tum fi shay'in farudduhu illa Allah wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsan. فإن تنازعتم في شيء كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dulu baru kamu lanjutin ya, biar nanti bisa. Ini wama anzalna alaikal kitaba. Nah, itu kalau berbaca Al-Quran itu tidak berkata-kata, tidak potong-potong, jadi sedikit-sedikit tuh balikin lagi ya. Wa ma anzalna alaikal kitaba. Sekarang bagaimana tentang bagaimana menggunakan Al-Quran sebagai sumber solusi ketika menghadapi dalam kehidupan masalah, yaitu dengan senantiasa tinggalkan dalam beribadah dan baca bergaul dengan orang yang soleh, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sumber ajaran Islam. Sekarang waktunya mempresentasikan. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan
menafsirkan Al-Quran dan hadis menurut kisah Al-Isa dan kisah An-Nahl sebagai pedoman solusi kehidupan manusia dengan menggunakan media media. Dengan pertanyaan berikut, dalam kisah An-Nahl ayat 64 Allah berfirman tentang Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran sebagai petunjuk dan bagaimana cara kita menerapkan dalam kehidupan? Jawabannya adalah senantiasa diingatkan dalam beribadah, bergaul dengan orang yang soleh, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Dijawab, senantiasa diingatkan dalam beribadah, bergaul dengan orang yang soleh, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasi Al-Quran merupakan petunjuk untuk jalan yang benar dan juga rahmat kebaikan untuk semua Al-Quran sebagai sumber ajaran dan pedoman hidup yang pertama. Kami memberikan penjelasan apa yang sudah kita dapat dalam Al-Quran dengan menggunakan Al-Quran dan Al-Quran. Bagaimana dengan hadis dalam ajaran agama Islam? Salah satu sumber merupakan sumber ajaran Islam yang memiliki urutan kedua setelah Al-Quran. Kami dari kelompok kita menginformasikan sumber belajar yang disajikan berupa juga Ya, tulis. Berikan apa yang ini melalui mengaji ID kan ya, praktek biasanya tulis saya praktek. Dari hasil diskusi tadi, dari penafsiran itu, jadi kita harus bisa mengaplikasikan ayat Al-Quran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terus dari kelompok 3, kedudukan Al-Quran dan hadis itu bagaimana menjadi sebuah sumber yang tidak bisa dipisahkan, ya. Terus yang dari kelompok 5 berarti dari cara menulisnya berarti masih perlu belajar, ya, perlu bimbingan. Kendalanya apa? Menjual ya. Apa kendalanya? Kurang bagus tulisannya, berarti harus banyak belajar lagi. Quran surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan tentang kepemimpinan, ya. Tentang apa? Kepemimpinan, terutama pemimpin kita yaitu Rasul, Nabi terakhir yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan seorang pemimpin ada dikaitkan juga dengan surat An-Nahl ayat 69. Itu cara solusi, ya. Solusi bagaimana dalam kehidupan yang menjadi lebih baik, hidupnya terarah, tentram, ya. Itu adalah berarti dari pembelajaran tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu kedudukan hadis, ya, hadis dan fungsi hadis itu sendiri. Hadis dan fungsi hadis itu sendiri dari Al-Quran. Untuk hadis-hadisnya itu misalkan bersandar kepada Al-Quran, fungsinya itu buat apa? Satu, buat sebagai penguat, ya, penguat Al-Quran. Baik, sekarang Ibu akan mengevaluasi dengan web quizzes, ya. Sekarang kalian silakan di scan barcode-nya ini. Tapi tadi tahu ya?
diraih yang paling nilai tertinggi adalah Kayang. Alhamdulillah.